Silakan bawa Nanang pulang. Usai tim kuasa hukum dibantu Forum Lintas Suku Asli Papua dan Majelis Rakyat Papua melakukan pertemuan bersama Kapolres Sorong Kota, Kombes Pol Amri Siahaan, di Mapolresta Sorong Jumat malam, 29 Agustus 2025, 16 orang yang ditahan pasca aksi massa menolak pemindahan tahanan politik ke Makassar, dikembalikan ke keluarga mereka. Dijemput orang tua, ke-16 pemuda yang ditahan ini kembali menghirup udara bebas, setelah ditahan kurang dari 2 kali 24 jam. Sebelum diserahkan ke keluarga mereka, perwakilan Majelis Rakyat Papua Barat Daya dan Forum Lintas Suku Asli Papua mengingatkan mereka untuk tidak lagi ikut-ikutan dalam aksi massa. Para orang tua juga diingatkan untuk selalu memonitor anak-anak mereka, agar tidak terlibat lagi dalam aksi yang sama. Energi kolaborasi sama-sama untuk bicara dengan Pak Kapolres dan hari ini adik-adik semua dibebaskan. Amin. Bapak Ibu sebagai orang tua, kami juga memberikan sebuah tanggung jawab bersama. Adik-adik ini keluar, malam hari ini tidak boleh keluar lagi, bikin gerakan tambahan lagi, semua aman dan di setiap lingkungan Bapak Ibu kami mohon bantuan untuk memberikan informasi bahwa jaga situasi ini aman. Karena mereka sudah tanda tangan pernyataan dan itu mengikat. Tim Koalisi Advokat Papua Barat Daya menjelaskan, dari 33 orang yang ditahan sejak 27 hingga 29 Agustus dini hari, 16 sudah dibebaskan sementara 7 lainnya masih ditahan. Satu di antaranya berinisial YM sudah ditetapkan sebagai tersangka. YM diduga terlibat dalam aksi massa saat merusak rumah dan mobil dinas Gubernur Papua Barat Daya. YM dikenakan pasal 170 KUHP. Yang dilakukan oleh pihak kepolisian meskipun dalam proses penegakan hukum, tapi sebenarnya kemudian dalam hal ini untuk mencari pelaku-pelaku yang pada intinya kemudian melakukan proses-proses tindak pidana yang disangkakan oleh kepolisian. Beberapa dari teman-teman yang ditahan hari ini di dalam itu disangkakan pasal 170 yang sudah ditetapkan sebagai salah satu tersangka di situ karena dia dituduh kemudian terlibat di dalam pengerusakan yang dilakukan di kediaman Pak Gubernur. Inisialnya tahu? Inisialnya dia, iya YM. Jumlah total yang ditahan terhitung 3 hari kemarin sampai sekarang, terhitung sampai yang tadi berjumlah 33. Yang pertama yang kami advokasi lebih dulu adalah berjumlah 17 dan yang dibebaskan adalah 16 orang tadi, sedangkan yang satu sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ada tambahan 3 di subuh hari dan belum dibebaskan, dan pada sore hari tadi ada penambahan 3. Jadi kurang lebih dari total keseluruhan yang dibebaskan 16, sedangkan yang masih tetap di dalam untuk menjalani proses pemeriksaan dan penetapan tersangka dan yang belum dikeluarkan karena tidak memenuhi unsur pidana yang dimaksud dalam hal ini berjumlah 7. Jadi yang dihitung adalah 33, yang bebas 16, sedangkan yang sisa ada 7 orang. 7 orang ini termasuk 4 orang yang belum, yang baru diamankan kemarin tadi? Ya, yang baru diamankan. Jadi kami dari koalisi tetap akan berfokus pada proses penegakan hukum, dan jika tidak terbukti sesuai dengan prosedur hukum maka yang ditetapkan atau belum ditetapkan dalam hal ini harus dibebaskan, sehingga kami pun juga akan melakukan proses pengawalan bersama tim Koalisi Advokat Provinsi Papua Barat Daya. Kakak, alasan mereka dibebaskan Prof? Yang pasti mereka dibebaskan karena tidak memenuhi unsur. Makanya saya tadi sampaikan, ya teman-teman polisi kerja profesional, ya kita juga mengawal secara profesional. Yang pasti jika tidak terbukti seperti yang sudah kami sampaikan 1x24 jam harus dibebaskan. Sebagai tim advokat yang menangani persoalan hukum, imbas dari aksi massa yang menolak pemindahan sidang 4 pentolan negara Federal Republik Papua Barat Daya, NFRPBD, pihaknya akan terus berusaha agar mereka yang tidak memenuhi unsur segera dibebaskan. Tim advokat berterima kasih kepada Polresta Sorong yang sudah menjalankan tugasnya secara profesional, hingga proses ini bisa berjalan dengan baik. Hingga saat ini Kapolresta Sorong Kombes Pol Amri Siahaan belum dapat dikonfirmasi terkait 16 orang yang telah dibebaskan tersebut.